Halo semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Melianti, biasa dipanggil Meli. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan dan operasi bilangan pada komputer. Nah, buat teman-teman yang baru dengar, emang ada ya sistem bilangan pada komputer? Nah, tentu aja ada. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai sistem bilangan dan operasi bilangan pada komputer. Untuk itu, simak video ini sampai akhir ya. Yuk kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama, kita akan membahas pengertian dari sistem bilangan pada komputer. Nah, sistem bilangan ini merupakan sebuah cara untuk menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Nah, selain itu, sistem bilangan ini juga menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Oke, nah, dalam sistem bilangan komputer itu terdapat 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama, itu bilangan desimal, adalah bilangan yang berbasis 10, dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian yang kedua, itu ada bilangan biner, di mana bilangan ini adalah bilangan yang berbasis 2, dimulai dari angka 0 dan 1. Jadi, dilambangkan dari angka 0 dan 1 saja. Kemudian yang ketiga ada bilangan oktal. Bilangan ini adalah bilangan yang berbasis 8. Disimbolkan dari angka 0 sampai dengan 7. Dan kemudian yang terakhir ada bilangan heksadesimal, di mana bilangan ini adalah bilangan yang berbasis 16, yang dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian A itu adalah 10, kemudian B itu adalah 11, dan C itu adalah 12, D 13, E itu 14, dan F itu 15. Oke, jadi jika dihitung angka 0 sampai F itu ada sebanyak 16 angka. Jadi oleh karena itu, dia disebut bilangan yang berbasis 16. Begitu juga dengan yang berbasis 8, berbasis 2, dan berbasis 10 pada bilangan oktal, biner, dan desimal. Dan selanjutnya itu bilangan desimal. Kita akan membahas dulu tentang bilangan desimal. Seperti yang kita bahas tadi, bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis 10, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Sistem bilangan ini juga merupakan integer desimal dan pecahan desimal. Oke, jadi jika dihitung angka 0 sampai 9 ini ada sebanyak 10 angka, maka dia disebut bilangan yang berbasis 10. Oke, selanjutnya itu ada notasi dari bilangan desimal. Nah, notasinya adalah sigma N dikali 10 pangkat A, di mana 10 ini maksudnya itu adalah basis dari bilangan desimal. Oke, karena basis dari bilangan desimal ini adalah 10, maka dia dikali dengan 10. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya adalah contoh dari perhitungan bilangan desimal menggunakan notasinya tadi. Oke, contoh yang pertama itu bilangan 147. Nah, cara perhitungannya itu dimulai dengan mengalihkan setiap digit dari bilangan desimal itu dengan angka 10. Oke, jadi 1 itu dikeluarkan, 1 kita keluarkan, kemudian 4 itu kita keluarkan, kemudian 7 itu kita keluarkan,
Oke. Lalu setiap digitnya itu kita kali dengan angka 10. Kita kali dengan angka 10. Kemudian nanti kita beri pangkat dimulai dari kanan. Jadi angka 10 itu kita beri pangkat mulai dari kanan, dimulai dari angka 0, kemudian 1, kemudian 2. Oke. Jadi jika nanti misalnya di sini ada angka 2 nih. Ada angka 2, berarti nanti di sini itu kita kasih 2 kali 10 pangkat 3. Oke. Jadi tiap digitnya itu dikali dengan angka 10, kemudian nanti tambahkan pangkat dari belakang yang dimulai dari angka 0. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung, ini 1 dikali 10 pangkat 2 itu adalah 100, kemudian 4 kali 10 pangkat 1 itu adalah 40, dan 7 kali 10 pangkat 0 itu adalah 7. Jadi jika kita jumlahkan hasilnya adalah ya 147. Oke. Semoga bisa dipahami. Intinya nanti setiap digitnya itu dikali 10, kemudian ditambahkan pangkat dari sebelah kanan, dimulai dari angka 0. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu bilangan biner. Oke, bilangan biner ini merupakan bilangan yang berbasis 2. Disimbolkan dengan angka 0 dan 1. Oke, jadi dia disimbolkan dengan angka 0 dan 1. Oleh karena itu, dia disebut bilangan yang berbasis 2. Oke. Nah, ada pula notasi dari bilangan biner, yaitu sigma n kali 2 pangkat A. Kali 2 pangkat A. Nah, 2 ini diperoleh dari basis bilangan biner itu sendiri, yaitu 2. Oke. Selanjutnya yaitu bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini merupakan bilangan yang berbasis 8. Disimbolkan dengan angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7. Oke, jadi jika kita hitung 0 sampai 7 ini ada sebanyak 8 angka. Maka dia disebut bilangan yang berbasis 8. Ada pula notasi dari bilangan oktal yaitu sigma n kali 8 pangkat A. Di mana 8 ini diperoleh dari basis bilangan oktal itu sendiri, yaitu 8. Oke, selanjutnya yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini merupakan bilangan yang berbasis 16. Ya, jadi disimbolkan dengan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Dan kemudian 10 itu diganti dengan A, 11 diganti dengan B, 12 diganti dengan C, 13 diganti dengan D, 14 diganti dengan E, dan 15 diganti dengan F. Nah, selanjutnya notasi dari bilangan heksadesimal. Nah, itu adalah sigma n kali 16 pangkat A. Di mana 16 ini kita peroleh dari basis bilangan heksadesimal itu sendiri, yaitu basisnya adalah 16. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengkonversi bilangan. Oke, konversi bilangan itu adalah proses untuk mengubah suatu bilangan. Nah, yang pertama, kita akan belajar untuk mengkonversi bilangan desimal. Yang pertama yaitu konversi bilangan desimal ke biner. Oke, jadi konversi bilangan desimal ke biner ini adalah suatu proses untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Oke, nah hal ini dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan angka 2. Oke, di mana angka 2 ini adalah basis dari bilangan biner. Oke, langsung aja ke contoh yang pertama. 61, jika kita ubah ke dalam biner, itu caranya adalah sebagai berikut. Oke, nah 61 itu kita bagi dengan angka 2. Oke, seperti penjelasan tadi. Jadi 61 kita bagi dengan 2,
itu hasilnya adalah 30 sisa 1. Oke, jadi ini menggunakan pembagian bersisa. Oke, 61 dibagi 2 itu hasilnya 30 sisa 1, lalu 30 bawa ke bawah. Oke, 30 ini dibagi 2, hasilnya 15 sisa 0. Oke, jadi karena dia tidak bersisa, kita buat sisa 0. Oke, lanjut. 15 dibagi 2 itu 15 kita ke bawah, lalu dibagi dengan 2, itu hasilnya adalah 7 sisa 1. Oke, lalu 7 kita bagi 2 lagi, itu hasilnya adalah 3 sisa 1. Nah, lalu 3 kita bagi dengan 2, itu hasilnya 1 sisa 1. Oke? Nah, jadi karena 1 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2, maka stop sampai sini. Jadi hasilnya itu adalah 1 1 1 1 0 1. Oke? Kita ambil dari bawah, yaitu dari hasil pembagian paling bawah, lalu ke sisa yang paling bawah. Oke? Lalu sisa yang ke atas, ini dan ini. Oke? Jadi, kita ambil dari paling bawah. Oke? Dari kiri, lalu ke kanan. Nah, lalu dari sisa paling bawah ini ke atas. Oke, ke atas. Ya. Nah, jadi intinya kita ambil hasilnya itu dari bawah ke atas. Oke, jadi hasil pembagiannya itu adalah yang paling bawah lalu ke atas. Oke, pasti ngerti kan? Ya. Jadi sorry, ini salah ketik, ini 61. Oke, jadi 61 jika kita konversi ke dalam bentuk biner, itu hasilnya menjadi 11101. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Jadi, konversi bilangan desimal ke oktal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Oke, dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai atau angka 8. Oke, di mana angka 8 ini adalah basis dari bilangan oktal. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama itu bilangan 145. Jika kita ubah ke bilangan oktal, ya kita bagi dengan angka 8. Oke, jadi 145 kita bagi dengan 8, itu hasilnya adalah 18 dan sisanya adalah 1. Oke, kemudian 18 itu kita bawa ke bawah. 18 kita bagi dengan 8, itu hasilnya 2, sisanya 2. Oke, lalu kembali kita bagi lagi. Angka 2 itu sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 8. Jadi stop sampai sini. Oke, maka hasilnya itu adalah 2 dan 1. Oke, jadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu kita ambil hasil dari paling bawah, oke, dari 2 ini, kemudian ke kanan, kita ambil sisanya. Oke, kita ambil sisanya dari bawah ke atas. Oke, jadi hasilnya adalah 2, 2, 1. Oke. Jadi bilangan 145, bilangan desimal 145 jika kita konversi ke bentuk oktal itu menjadi 221. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Oke. Nah, konversi bilangan desimal ke heksadesimal
ini merupakan proses untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Oke, dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai atau angka 16, di mana 16 ini adalah basis dari bilangan heksadesimal. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. 77. Kita ubah ke heksadesimal dengan cara bagi dengan 16. Oke, jadi 77 bagi 16 itu hasilnya 4, sisa 13. Oke, nah jadi karena 4 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 16, maka stop sampai sini. Oke, jadi hasilnya itu adalah 4 dan 13. Oke, kita ambil dari kiri ke kanan. Oke, nah dalam heksadesimal ini 13 adalah D. Oke, jadi 13 ini dilambangkan dengan huruf D. Jadi kita akan ganti 13 dengan huruf D. Oke. Nah, oleh karena itu, hasil mengkonversi bilangan desimal 77 menjadi heksadesimal itu adalah 4D. Oke, hasilnya adalah 4D. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut, yaitu mengkonversi bilangan biner. Yang pertama, kita konversi dulu bilangan biner ke desimal. Konversi bilangan biner ke desimal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Oke, contoh yang pertama, bilangan 1011 atau 1011 kita ubah ke desimal dengan cara tiap digitnya ini kita kali dengan angka 2. Oke. Tiap digit dari bilangan biner itu kita kali dengan angka 2. Oke. 1 kita kali 2, 0 kita kali dengan 2, kemudian 1 juga kita kali dengan 2, lalu 1 juga kita kali dengan 2. Nah, lalu angka 2 ini nanti kita beri pangkat dimulai dari kanan, yaitu dari 0. Oke, dari 0 lalu 1, 2, dan 3. Ya, jadi tiap digit itu kita kali dengan angka 2, lalu nanti kita beri pangkat dari kanan, dari belakang, yang kita mulai dari angka 0. Oke, lalu kita kalikan. Oke, 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, lalu 0 kali 2 pangkat 2 itu adalah tetap 0, lalu 1 dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, dan 1 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Oke, jadi 2 di pangkat 0 ini adalah 1. Oke, ya 1. Maka kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan 8 ditambah 0 ditambah 2 dan ditambah 1 itu hasilnya adalah 11. Oke. Intinya tiap digit ini kita kali dengan angka 2. Lalu kita tambahkan pangkat dimulai dari kanan. Oke. Semoga bisa dipahami. Lanjut, kita ke konversi bilangan biner ke oktal. Oke. Jadi konversi bilangan biner ke oktal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan biner ke bilangan oktal. Oke. Nah, contoh yang pertama yaitu bilangan biner 10111001. Oke, sorry. Kita ubah dengan cara setiap digit itu kita bagi. Digit ini kita bagi agar menjadi 3 digit. Oke, jadi kita ubah atau kita pisahkan menjadi 2 bagian, di mana satu bagian ini terdapat 3 digit. Oke, nah kita bagi agar menjadi 3 digit, lalu setiap digit itu kita kali dengan 2. Oke, 3 digit tadi kita kali, kemudian 3 digit nanti lagi kita kali. Oke, yang pertama kita kali dengan angka 2,
sama seperti sebelumnya, 001 itu kita kali dengan 2. Oke, 1 juga kita kali dengan 2. Nanti diberi pangkat dari kanan yang dimulai dari angka 0. Oke, jadi tiap digit ini, tiap bagian digit kita kali dengan angka 2. Oke, langsung aja kita hitung. Itu 001, jika kita ubah, itu hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya 101. 101 ini kita kali dengan angka 2. Setiap digit kita kali dengan angka 2. Oke. Kemudian diberi pangkat dari kanan. Oke, kita kali 2. Jadi ini juga kita kali dengan 2. Oke. Nah, hasilnya itu adalah 5. Oke. 1 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Lalu 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya 5. Oke. Nah, lalu kita tulis setiap posisinya masing-masing. Kalau 001 itu adalah hasilnya 1. Kemudian 101 itu hasilnya adalah 5. Oke. Jadi hasilnya itu adalah 51. Oke, semoga bisa dipahami. Intinya kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu tiap bagiannya itu ada 3 digit. Oke, jadi tiap bagian ada 3 digit angka. Lalu tiap 3 digit angka ini kita kali dengan angka 2. Oke. Kemudian hasilnya itu adalah bilangan oktal. Oke? Ya, oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Konversi bilangan biner ke heksadesimal. Oke. Nah, konversi bilangan biner ke heksadesimal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Biner 1001 1000. Jika kita ubah ke heksadesimal, itu caranya adalah kita bagi menjadi 4 digit. Ya, jika tadi kita ubah ke oktal itu menjadi 3 digit, tapi jika ke heksadesimal kita bagi menjadi 4 digit. Oke, jadi setiap bagian ada 4 digit. Oke, ya. Nah, setiap digit ini kita kali juga dengan angka 2. Oke, sama seperti sebelumnya. Bilangan setiap digit itu kita kali dengan angka 2. Lalu diberi pangkat dimulai dari kanan. Oke, kita kali 2, kemudian kita kali juga dengan 2. Kemudian kita beri pangkat dari belakang. Oke. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, kita kali dengan 2 lalu beri pangkat dimulai dari kanan. Oke. Jadi jika ini kita kali, kita kali dari paling bawah dulu ya. Dari 1001 kita kali dengan angka 2. Oke, kita kali dengan 2. Itu hasilnya adalah 8. Lalu 0 kita kali 2 pangkat 4, 0 kita kali 2 pangkat 1, 0 kita kali dengan 2 pangkat 0. Itu hasilnya adalah 8. Oke, lalu 1001 kita kali juga tiap digitnya dengan angka 2. Dan hasilnya ini adalah 9. Oke. Nah, kita tulis hasilnya itu adalah 98. Oke, 1000 ini hasilnya 8 dan 1001 hasilnya adalah 9. Oleh karena itu, bilangan biner 1001 1000 itu jika dikonversi ke heksadesimal hasilnya adalah 98. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita lanjut ke konversi bilangan oktal. Yang pertama, konversi oktal ke desimal.
Nah, konversi bilangan oktal ke desimal ini merupakan proses mengubah bilangan oktal menjadi bilangan desimal. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu bilangan 5607. Oke, bilangan desimal bilangan oktal 5607 kita ubah ke desimal. Caranya yaitu langsung aja. Oke, jadi tiap digit ini kita kali dengan 8. Oke. Oke, jadi 5607 ini kita kali dengan 8. Oke, jadi 5. Oke, 5 kita kali dengan 8. Oke, lalu 6 ini kita juga kali dengan 8. Kemudian 0 ini juga kita kali dengan 8. Oke, lalu 7 ini juga kita kali dengan 8. Oke, dan nanti kita beri pangkat dari kanan dimulai dari 0. Oke, kita mulai dari 0. Oke, lalu 1, 2, 3. Oke, jadi intinya kita beri pangkat dari kanan yang dimulai dari angka 0, lalu 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Oke, langsung aja kita hitung. 5 kali 8 pangkat 3 itu adalah 2560, lalu 6 dikali 8 pangkat 2 itu hasilnya 384, lalu 0 dikali 8 pangkat 1 itu hasilnya tetap 0, lalu 7 dikali 8 pangkat 0 itu hasilnya 7. Oke, jadi 8 pangkat 0 ini adalah 1. Oke, jadi 7 kali 1 adalah 7. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 2951. Oke, jadi intinya tiap digit ini kita kali dengan angka 8. Lalu nanti kita beri pangkat 8 ini kita beri pangkat mulai dari kanan. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke konversi bilangan oktal ke biner. Jadi konversi oktal ke biner ini merupakan proses untuk mengubah bilangan oktal menjadi bilangan biner. Dengan cara tiap digit bilangan oktal kita konversi ke bilangan biner. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama yaitu bilangan oktal 524. Oke, kita ubah ke biner. Yang pertama, caranya yaitu tiap digit itu kita konversi ke biner. Oke, kita bagi dulu. 5, 2, 4 ini kita pisahkan. Nah, oke. Ya. Nah, yang pertama yaitu 4. Oke, digit dengan angka 4 ini kita bagi dengan angka 2. Oke, 4 ini kita bagi dengan angka 2. Oke, jadi nanti masing-masing kita bagi dengan angka 2. Oke, tunggu dulu bentar. Oke. Nah, 4 ini kita bagi dengan 2. Oke. Jadi 4 dibagi 2 itu adalah 2 sisa 0, lalu 2 dibagi 2 itu adalah 1 sisa 0. Oke, jadi ingat sebelum-sebelumnya yang kita pelajari tadi, 1 ini tidak bisa lagi dibagi 2, maka stop. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 0. Oke, jadi hasilnya adalah 1, 0, lalu 0. Oke, jadi dari bawah ke atas. Oke, ingat-ingat lagi. Oke, setelah itu digit yang kedua yaitu angka 2 kita ubah ke biner dengan cara kita bagi dengan 2. Jadi 2 ini kita bagi 2 adalah 1 sisa 0. Oke, jadi karena 1 udah nggak bisa lagi dibagi dengan 2 maka stop. Jadi hasilnya adalah 1 dan 0. Oke, lanjut angka 5.
ini kita bagi 2, hasilnya adalah 2, sisa 1. Lalu 2, ini kita bagi 2, hasilnya adalah 1, sisa 0. Jadi stop sampai sini karena udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 1. Oke, jadi kita tulis 4 itu hasilnya adalah 1. Oke, tunggu dulu. Jadi 4 itu hasilnya adalah 1, 0, 0. Kita tulis di sini. Lalu 2 itu hasilnya adalah 1, 0. Jadi kita tulis di sini. Lalu 5 itu hasilnya adalah 1, 0, 1. Kita tulis di sini. Nah, jadi hasilnya itu kita ambil dari depan. Dari depan. Jadi 5, 2, dan 4 itu hasilnya adalah 101, 10, 100. Jadi hasilnya adalah ini. Intinya tiap digitnya itu kita ubah ke dalam bentuk biner dengan cara kita bagi dengan 2. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Nah, oktal ke heksadesimal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan oktal menjadi bilangan heksadesimal. Dengan cara mengubah terlebih dahulu bilangan oktal menjadi bilangan biner, lalu bilangan biner tadi diubah ke bilangan heksadesimal. Nah, caranya itu konversi masing-masing 4 digit bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal. Biar langsung paham, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama, yaitu bilangan 523. Oktal 523 kita ubah ke heksadesimal seperti yang kita bahas tadi. Oktal kita ubah dulu ke biner, lalu biner kita ubah ke heksadesimal. Jadi oktal ke biner. Nah, yang pertama oktal ke biner. Ini kita hapus dulu karena agak mengganggu ya. Nah, masing-masing digit itu kita ubah ke biner. Nah, sama seperti sebelumnya yang kita pelajari tadi, cara mengubah oktal ke biner itu bagi tiap digitnya dengan angka 2. Sebelumnya, seperti yang sebelumnya kita pelajari tadi, jadi 3. 3, ini kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1, sisa 1. Karena 1 sudah tidak lagi bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1, 1. Lanjut. Angka 2, ini kita ubah ke biner dengan cara bagi dengan 2. 2 dibagi 2 itu 1, sisa 0. Jadi karena 1 udah nggak bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1 dan 0. Kita lanjut. 5 ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2, sisa 1. Nah, lalu 2 ini kita bagi lagi dengan 2, itu hasilnya adalah 1, sisa 0. Nah, karena 1 udah nggak bisa lagi nih dibagi dengan 2, maka stop sampai sini. Jadi hasilnya itu adalah 1. Lalu 0, lalu 1. Jadi dari bawah ke atas. Jadi 0, 1. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 1. Jadi kita bawa ke bawah, ke bagiannya masing-masing. 3 itu hasilnya adalah 1, 1. Kita buat di sini, lalu 2. Ini hasilnya adalah 1, 0. Kita bawa ke bawah, yaitu 1, 0. Lalu 5 ini hasilnya adalah 1, 0, 1. Ingat dari bawah ke atas.
Jadi hasilnya adalah 101. Kita bawa ke bawah. Nah, oke. Nah, jadi oktal ke biner ini setelah kita ubah hasilnya adalah 101, 1011. Nah, lalu kita bawa ke heksadesimal. Oke, jadi jika dibawa ke heksadesimal itu kita bagi agar menjadi 4 digit. Oke. Tiap bagiannya itu agar berisi 4 digit. Oke. Nah, kita bawa, oke, kita ambil dari belakang yaitu 1101 lalu 1010. Oke, jadi karena ini kan kita ubah nih jadi 4 bagian. Karena yang di depan ini kita kekurangan, kita hanya sisa 3 angka yaitu 101, maka kita tambahkan angka lagi di depannya, yaitu ini. Kita tambahkan angka 0. Oke, ini karena kita kekurangan, jadi kita tambahkan angka 0. Jadi tidak masalah jika kita menambahkan 0 di depannya, karena dia hanya membantu kita dalam proses perhitungan. Jadi dia tidak akan mempengaruhi nilai dari angka itu. Oke, jadi langsung aja kita ubah 1011 ini dengan cara tiap digitnya kita kali 2. Oke, 1 kita kali 2, kemudian 0 juga kita kali 2, kemudian 1 kita kali 2, dan 1 kita kali 2 lagi. Nah, lalu kita beri pangkat dari kanan. Oke. Kita beri pangkat dari kanan dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, jadi ini kita kali. Oke. Nah, jumlahnya itu adalah 11. Oke, jika dijumlahkan hasilnya 11, nah 11 itu adalah B. Dalam heksadesimal, 11 itu adalah B. Jadi kita ubah menjadi huruf B. Oke. Ingat-ingat lagi untuk bilangan heksadesimal. Nah, selanjutnya yaitu digit atau angka 0101 kita kali juga tiap digitnya dengan angka 2. Oke, sama seperti sebelumnya. Jika kita kalikan, ini kita kalikan dulu. Oke, 0 kali 2 pangkat 3. Nah, 1 kali 2 pangkat 2, lalu 0 kali 2 pangkat 1, lalu 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini hasilnya adalah 4, dan ini hasilnya adalah 1. Oke, jadi kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Oke, lalu kita tulis di sini, hasilnya itu adalah 5B. Oke, nah jadi jika bilangan oktal 523, jika kita ubah ke heksadesimal itu hasilnya adalah 5B. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke konversi bilangan heksadesimal. Yang pertama yaitu bilangan heksadesimal ke desimal. Oke, nah konversi bilangan heksadesimal ke desimal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Oke, jadi kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu 523AD. Oke, atau bilangan 523AD. Kita ubah ke desimal. Iya. Nah, langsung aja. Oke. Nah, jadi tiap digitnya ini kita kali dengan 16. Oke. Kita kali dengan 16. 3 ini juga kita kali dengan 16, 10 kita kali dengan 16, lalu 13 kita kali dengan 16. Lalu diberi pangkat dari belakang yaitu dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya nanti jika masih ada angka di depannya. Oke? Nah, oke, jadi langsung aja kita hitung. Oke, nah jadi 5 dikali 16 pangkat 4 itu hasilnya adalah 327.680. Nah, lalu 2 kita kali dengan 16 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8.192.
Lalu 3 kita kali dengan 16 pangkat 2 itu hasilnya adalah 768. Lalu 10 kita kali 16 pangkat 1 itu hasilnya adalah 160. Lalu 13 kali 16 pangkat 1 itulah 13. Oke, jadi 16 pangkat 0, tadi pangkat 0, 16 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, perlu diingat bahwa A dalam bilangan heksadesimal ini adalah 10. D dalam heksadesimal itu adalah 13. Oke, nah perlu diingat-ingat lagi nanti kalian kalau A itu 10, B itu 11, dan seterusnya itu ingat-ingat lagi ya, jangan sampai lupa. Oke, jadi langsung aja kita jumlahkan. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 336.813. Oke, jadi bilangan heksadesimal 523 AD jika diubah ke desimal hasilnya adalah 336.813. Oke, jadi ingat-ingat lagi untuk bilangan heksadesimal dari 10 sampai 15. Oke, itu dilambangkan dari huruf A sampai F. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Oke, nah konversi bilangan heksadesimal ke biner ini merupakan proses untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. Nah, langsung aja ke contoh soal yang pertama, yaitu 9D. Nah, 9D ini adalah bilangan heksadesimal. Lalu jika kita ubah ke biner, itu kita pisahkan dulu 9 dan D-nya. Oke, nah kita pisahkan dulu. Lalu D kita bagi dengan 2. Oke, nah D ini kan 13. Dalam bilangan heksadesimal D itu 13. Jadi kita bagi dengan 2, hasilnya itu adalah 6. Oke, jadi 13 kita bagi dengan 2. 13 kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 6, sisa 1. Lalu 6 kita bagi dengan 2, itu hasilnya 3, sisa 0. Lalu 3 kita bagi dengan 2, itu adalah 1, sisa 1. Oke, nah karena 1 udah nggak bisa lagi dibagi dengan 2, maka stop sampai sini. Jadi hasilnya itu adalah 1, 1, 0, 1. Oke, nah ingat kita ambil dari hasil yang paling bawah lalu sisanya dari paling bawah ke atas. Oke, lanjut yang 9 juga kita bagi dengan 2. Oke, 9 itu kita bagi 2, hasilnya adalah 4, sisa 1. Lalu 4 kita bawa ke bawah, itu 4 kita bagi dengan 2. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah jadi 4 kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 2, sisa 0. Lalu 2 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1, sisa 0. Oke, 1 udah nggak bisa lagi dibagi 2, jadi stop. Maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Oke, nah langsung kita tulis. Jadi 1101 itu kita bawa ke D, lalu ini ke 9. Oke, jadi hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, jadi bilangan 9D jika kita konversi ke biner hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Oke, nah semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Oke, jadi konversi bilangan heksadesimal ke oktal ini merupakan proses untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan oktal dengan cara
bilangan heksadesimal kita konversi dulu ke bilangan biner, lalu kita konversi lagi ke bilangan oktal. Nah, caranya itu dengan mengumpulkan 3 digit bilangan biner, lalu dikonversi lagi bilangan biner tadi ke bilangan desimal. Oke, nah biar langsung ngerti, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Oke, nah yang pertama yaitu 9D. Nah, sama seperti angka yang sebelumnya, kita dari biner, kita ubah dulu dari heksadesimal ke biner, lalu kita ubah ke oktal. Oke, nah yang pertama 9D ini kita ubah dulu ke biner. Oke, jadi 9D ini kita ubah dulu ke biner, sama seperti cara sebelumnya yang baru saja kita pelajari tadi. Oke, 9D ini kita ubah ke biner dengan cara bagi 2 setiap digitnya. Oke. Nah, D ini kita ubah ke dalam bentuk biner. Hasilnya adalah 1101. Lalu 9. Oke, 9. Ini kita ubah ke biner, hasilnya itu adalah 1001. Oke. Nah, jadi hasilnya setelah diubah ke biner itu hasilnya adalah 101 1101. Oke, nah selanjutnya bilangan yang tadi ini kita bagi agar jadi 3 digit. Oke, dalam satu bagian itu ada 3 digit. Lalu masing-masing kita ubah dengan cara kali tiap digitnya. Oke, itu dengan angka 2. Oke, nah kita ubah warna dulu tadi. Nah, pertama 101 ini kita ubah dengan cara kali tiap digitnya dengan angka 2, lalu nanti beri pangkat dari kanan. Oke, jadi kita kali dengan 2, ini juga kita kali dengan 2. Nah, ingat pangkatnya selalu dari kanan. Oke, dimulai dari angka 0, jadi ini hasilnya adalah 5. Oke, lalu selanjutnya yaitu 011. Ini kita ubah dengan cara kali tiap digitnya dengan angka 2. Oke, sama seperti sebelumnya, ini kita kali 2, ini juga kita kali dengan 2. Lalu dijumlahkan, hasilnya ini adalah 3. Oke, nah lanjut. Yang terakhir yaitu 010. Ini kita ubah. Kita kali 2. Ini juga kita kali 2, lalu kita kali 2 juga. Oke, jadi ini hasilnya adalah 2. Oke, jadi jika sudah ketemu hasilnya seperti ini, lalu 5, ini kita bawa ke sini. Oke, sesuai dengan posisinya 5. 2 dan 3 ini juga, jadi ini 5. 101 itu hasilnya 5, lalu 011 itu 3, lalu 010 itu hasilnya 2. Oke, nah jadi bilangan heksadesimal 9D jika kita konversi ke oktal itu hasilnya adalah 235. Oke, jadi hasilnya 235. Oke, nah intinya kita ubah dulu ke biner, habis itu kita ubah ke oktal. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita ke operasi bilangan pada komputer. Oke, nah pada operasi bilangan komputer itu terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir pembagian. Oke, nah tapi pada video kali ini kita akan membahas hanya 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Yang pertama itu operasi bilangan biner. Yang pertama penjumlahan. Nah, konsep penjumlahnya itu yang pertama 0 ditambah 0 itu sama dengan 0.
Oke. Kemudian yang kedua yaitu 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Lalu 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Lalu 1 ditambah 1 itu 0. Oke? Jadi bedanya cuma di sini. Di 1 ditambah 1. Oke? Ya. Nah, jadi nanti 1 ditambah 1 ini 1 ditambah 1 ini hasilnya adalah 0 dan simpan 1 atau carry off 1. Oke. Untuk konsep penjumlahan ini dia sama seperti penjumlahan pada umumnya. Oke. Jadi ini semua sama seperti penjumlahan pada umumnya. Oke, 0 tambah 0, 0, kemudian 0 tambah 1, 1, dan lain sebagainya. Hanya bedanya di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dan nanti ada carry off 1. Oke, nah kita langsung ke contoh soal yang pertama. 1101 ditambah 1001. Oke, langsung kita jawab aja. Ini kita di sini menggunakan penjumlahan bersusun. Oke, sorry. Nah, langsung kita hitung 1 ditambah 1. Oke, sorry. Oke. Nah, 1 ini ditambah 1 itu hasilnya adalah 0. Oke, sesuai konsep yang tadi. Iya. Nah, 1 ditambah 1 itu adalah 0 dan carry off 1. Jadi di sini kita tulis 1. Oke, ingat konsep yang tadi. Jadi ingat 1 ditambah 1 itu 0 dan carry off 1. Lalu 1 ditambah 0 ditambah 0 itu hasilnya tetap 1. Lalu 1 ditambah 0 itu 1 dan 1 ditambah 1 itu 0 dan carry off 1. Oke, ingat seperti tadi, 1 ditambah 1 itu 0 dan carry off 1. Nah, karena di bawahnya ini sudah tidak ada angka lagi, maka 1 ini langsung aja turun. Oke, 1 ini langsung turun, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, oke, nah hasilnya adalah 10110. Oke, intinya dia seperti penjumlahan pada umumnya. Oke, lanjut ke operasi bilangan biner yaitu pengurangan. Nah, yang pertama itu 0 dikurangi 0 itu hasilnya tetap 0. Nah, lalu 0 dikurang 1 itu sama dengan 1, lalu simpan 1 atau carry off 1. Oke, jadi bedanya di sini, jika dia 0 dikurangi 1 itu hasilnya 1 dan carry off 1. Nah, lalu 1 dikurangi 0 itu tetap 1, lalu 1 dikurangi 1 itu 0. Oke, jadi dia seperti pengurangan pada umumnya, tapi bedanya hanya di 0 dikurangi 1. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. 1101 dikurangi 1001. Oke, nah di sini kita gunakan pengurangan bersusun. Nah, oke, langsung aja. 1 dikurang 1 itu 0. Oke, 1 dikurang 1 itu hasilnya adalah 0. Lalu 0 dikurang 1 itu hasilnya adalah 1 dan iya, carry off 1. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa 0 dikurang 1 itu hasilnya adalah 1. Lalu ada carry off 1 atau simpan 1. Oke, langsung 1 dikurangi 1 lagi itu hasilnya adalah 0. Oke, jadi 1 dikurangi 1 lagi itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi ingat
Intinya kalau dia ada 0 dikurang 1 itu hasilnya 1 dan carry of 1. Oke, jadi ini hasilnya. Nah, oke. Jadi kita boleh tulis 1 0 saja. 1 0 atau 10. Yang 0 di depan ini boleh tidak kita tulis karena dia 0 di depan angka. Jadi dia tidak mempengaruhi nilai. Oke, bisa ditulis 1 0 atau 10 atau bisa juga ditulis 00 1 0. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke konsep perkalian. Oke, kita langsung ke konsep perkalian bilangan biner. Yang pertama itu 0 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Lalu 0 dikali 1 itu hasilnya 0. Lalu 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke, jadi ini konsepnya itu seperti perkalian pada umumnya. Jadi tidak ada yang berbeda. Semuanya sama. Jika dia dikali 0 hasilnya 0. Dan kemudian jika 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Oke, jadi tidak ada pengecualian atau tidak ada perbedaan. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu 1101 dikali 1001. Oke, nah di sini kita gunakan perkalian bersusun. Oke, ini kita kalikan dengan menggunakan perkalian bersusun. Oke, langsung aja 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Oke, jadi lagi 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Lalu 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Lalu 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke, kita ganti warna. Nah, lalu 0. Ini kita kali 1 hasilnya itu adalah 0. Lalu 0 kita kalikan dengan 0 hasilnya 0. Lalu 0 dikali 1 itu hasilnya 0. 0 dikali 1 itu hasilnya 0. Dan ini juga 0 kali 1 hasilnya 0. Oke, jadi sama seperti perkalian pada umumnya. Kita ganti warna dulu. Nah, untuk bilangan yang selanjutnya, yaitu 0 dikali 1 itu hasilnya tetap 0. Lalu 0 dikali 1 lagi, 0 dikali 0 itu hasilnya 0. Lalu 0 dikali 1 itu hasilnya juga 0. Lalu 0 lagi dikali 1 hasilnya juga 0. Oke, kita lanjut. Ganti warna dulu. Oke, jadi 1 ini kita kali dengan 1 lagi itu hasilnya tetap 1. 1 dikali 0 itu 0. 1 dikali 1 itu hasilnya tetap 1. Oke, jadi seperti sebelumnya sama aja. Nah, lalu di sini kita jumlahkan. Nah, di sini kita menggunakan konsep penjumlahan yang sebelumnya. Oke, jadi 1 ini turun 1. Lalu 0 ini dijumlahkan, hasilnya tetap 0. Lalu 1 ini dijumlahkan dengan 0. Itu hasilnya tetap 1. Oke, lalu 1. Oke, 1 ini kita jumlahkan. Kita hapus dulu. Oke, nah 1 ini kita jumlahkan dengan 0, itu hasilnya tetap 1. Lalu kita jumlahkan dengan 0, hasilnya juga tetap 1. Lalu kita jumlahkan dengan 1. Oke, kita jumlahkan dengan 1, itu hasilnya adalah 1 dan carry of 1. Oke, jika kita jumlahkan, ini 1 tambah 1 itu hasilnya 1 dan carry of 1. Nah, oke, jadi ingat konsep penjumlahan sebelumnya. Lalu ini kita jumlahkan, 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, itu hasilnya tetap 1. Oke, ini satunya turun. Lalu ini 0 ditambah 1, itu hasilnya adalah 1 dan ini juga 1. Oke, jadi hasilnya adalah
1111101. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita ke operasi bilangan oktal. Yang pertama, penjumlahan. Oke, nah penjumlahan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Oke, dan yang kedua, rubah dari hasil desimal ke dalam bilangan oktal. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Lalu yang keempat, jika hasil penjumlahan pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk penjumlahan kolom berikutnya. Oke, dan yang kelima, itu sisa akan muncul atau terjadi apabila jumlahnya sudah melebihi 7 pada setiap tempat. Oke, nah biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, yaitu bilangan oktal 236 ditambah 141. Oke, yang pertama, kita gunakan konsep penjumlahan bersusun seperti sebelumnya. Oke, nah langsung aja. 6 ditambah 1, 6 ditambah 1 itu hasilnya 7, 3 tambah 4 itu hasilnya 7, dan 2 tambah 1 itu hasilnya 3. Oke, jadi ini kebetulan dia hasilnya langsung jadi, maksudnya tidak ada yang melebihi basis. Oke, nah langsung aja ke contoh soal yang kedua. Oke, nah ini jangan dulu dihiraukan ya. Oke, ini jangan dulu kita hiraukan. Kita ke angka aja dulu, oke. Nah, 3 ditambah 6. Oke, bilangan soal yang kedua. 643 ditambah 446. 3 ditambah 6, itu hasilnya adalah 9. Nah, karena 9 ini melebihi basis dari bilangan oktal, maka kita kurangi dengan 8. Oke, di mana 8 ini adalah basis dari bilangan oktal. Nah, ini dia. 3 ditambah 6 dikurangi 8. Itu hasilnya adalah 1. Oke. Oke, nah ini kita hapus dulu. Oke, nah 3 ditambah 8 3 tambah 6 dikurangi 8 itu hasilnya 1, dan carry off 1. Oke, dan carry off 1. Oke, jadi kita simpan 1. Nah, kenapa simpan 1, Kak? Nah, karena saat dijumlahkan dia melebihi basisnya. Jadi kita kurangi 8 dan ada carry off 1 nantinya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut yang selanjutnya, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ini kan hasilnya 9. Jadi dia sama seperti tadi, dia melebihi basis dari bilangan oktal. Jadi kita kurangi dengan 8. Oke. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 dan dikurangi 8. Itu hasilnya adalah 1. Oke. Kita tulis di sini 1. Lalu ada carry off 1. Oke. Ingat selalu carry off 1. Nah, selanjutnya itu 1 ditambah 6 ditambah 4. Nah, ini hasilnya kan 11. Oke. Nah, jadi 11 ini melebihi basis bilangan oktal. Oke, sama seperti tadi. Jadi kita kurangi dengan 8. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi kita tulis di sini 3 dan ingat carry off 1. Oke, ingat carry off 1, lalu 1 ini yang dari carry off 1 tadi kita turunkan, hasilnya adalah ya 1. Hasil dari 643 ditambah 446 itu hasilnya adalah
1311. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke konsep pengurangan. Nah, dalam pengurangan bilangan oktal itu yang pertama, caranya itu dilakukan sama seperti operasi pengurangan pada bilangan desimal. Oke, dan yang kedua, pada pengurangan bilangan oktal, apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan pengurangnya, maka akan dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8. Oke, langsung ke contoh soal aja. Yang pertama, 246 dikurangi 131. Oke, nah kita gunakan pengurangan bersusun. Oke, langsung kita kurangi. Oke, nah 6 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 5. Lalu 4 dikurang 3 itu 1. Lalu 2 dikurang 1 itu 1. Jadi hasilnya 115. Oke, nah untuk soal yang kedua, 653 ini kita kurangi dengan 446. Oke, nah 3 ini dikurangi dengan 6 itu kurang, jadi tidak bisa, maka kita pinjam 1. Oke, ini contohnya yang di sebelah kanan. Jadi 3 dikurang 6 itu tidak bisa, maka kita pinjam 1 di angka 5. Oke, kita pinjam 1 di sini. Jadi ini jadinya 13 dan ini sisanya 4. Ya, 4. Nah, langsung aja 13 ini dikurangi dengan 6. Lalu kita tambah dengan 8. Oke, selalu seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jika yang dikurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya, maka kita nanti jumlahkan dengan angka 8. Oke, kita pinjam 1 di depannya, lalu kita jumlahkan dengan angka 8. Jadi ini hasilnya adalah 15, dan yang kita ambil adalah angka 5. Oke, karena dia melebihi basis, yang kita ambil adalah angka 5-nya. Oke, jadi angka yang paling belakang. Oke, nah selanjutnya 4, ini dikurangi 4, itu hasilnya adalah 0. Oke, nah kita hapus dulu. Oke, nah ini 5, lalu ini 4 dikurangi 4, itu hasilnya adalah 0. Lalu 6 dikurang 4 itu hasilnya adalah 2. Oke, jadi 653 dikurangi 446 itu hasilnya adalah 205. Oke, semoga bisa dipahami. Intinya jika yang dikurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya, maka kita pinjam 1 di depannya, pada angka di depannya, lalu ditambah dengan 8. Oke. Selanjutnya yaitu perkalian pada bilangan oktal. Nah, yang pertama itu caranya kalikan masing-masing kolom secara desimal. Kemudian yang kedua, rubah dari hasil desimal ke bilangan oktal. Oke, dan yang ketiga, itu tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Dan yang keempat, jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama, yaitu 21 dikali 16. Oke, bilangan oktal 21 dikali 16. Kita kalikan. Nah, yang pertama itu kita kalikan dulu 21 dengan 6. Iya. Nah, 21 kita kalikan dulu dengan angka 6. Kita gunakan perkalian bersusun.
Oke, 21 dulu kita kali dengan 6. Lalu 21 kita kali dengan 1. Nah, langsung aja. Oke, nah 6 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 6. Ya. Lalu 6 ini adalah bilangan desimal. Jika kita ubah dulu ke oktal, maka hasilnya adalah tetap 6. Oke, jadi kita ubah 6 ini ke dalam bentuk bilangan oktal, maka hasilnya itu tetap 6. Oke, jadi kita tulis di sini 6. Oke, nah lalu 6 dikali 2. Nah, 6 dikali 2 itu hasilnya adalah 12. Maka 12 ini kita ubah ke bentuk bilangan oktal, hasilnya adalah 14. Oke, lalu kita tulis di sini 14. Nah, oke, lalu kita jumlahkan. 6 itu turun 6, lalu 4 itu turun 4, lalu 1 itu turun 1. Jadi hasilnya adalah 146. Oke, lalu kita tulis di sini 146. Oke, sorry. Kita ganti, kita hapus dulu. Ini agak mengganggu. Oke. Nah, selanjutnya itu 21 dikali dengan 1. Oke, 21 dikali dengan 1. Langsung kita gunakan perkalian bersusun. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Jika kita ubah ke dalam bentuk oktal, maka hasilnya adalah 1. Oke, hasilnya tetap 1. Oke, nah lalu kita tulis di sini 1. Di sini 1. Lalu 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Dan diubah ke oktal hasilnya tetap 2. Oke, lalu kita tulis di sini 2. Oke, maka hasilnya adalah 21. Oke, nah 21 itu kita tulis di sini. Oke, nah di sini 21 kita tulis di sini, lalu kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. 6 itu turun 6, lalu 4 ditambah 1, 5, lalu 1 ditambah 2 itu 3. Jadi hasilnya adalah 356. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita ke penjumlahan pada bilangan heksadesimal. Oke, kita lanjut ke operasi bilangan heksadesimal. Yang pertama yaitu penjumlahan. Langsung aja ke soal yang pertama. Oke, nah 8A ditambah 41. Oke, kita ganti warna dulu. Oke, nah 8A ditambah 41. Jadi kita di sini gunakan penjumlahan bersusun. Nah, A ini adalah 10. Oke. Nah, dalam heksadesimal A itu 10. Nah, jika ditambah 1 hasilnya adalah 11. Nah, 11 itu dalam heksadesimal adalah B. Oke, jadi B ini adalah 11. Oke, jadi kita tulis B. Lalu 8 ditambah 4 itu hasilnya adalah 12. Nah, maka 12 itu adalah C. Oke. Dalam heksadesimal 12 itu adalah C. Nah, jadi hasil 8A ditambah 41 itu adalah CB. Lanjut ke soal nomor 2. C1 ditambah 6D. Oke, kita langsung tambahkan. Nah, 1 ditambah D itu hasilnya adalah E. Nah, D ini adalah 13. Iya. Nah, jika 13 ditambah 1 itu hasilnya adalah 14.
Nah, dalam heksadesimal 14 itu adalah E. Jadi kita tulis di sini E. Oke, nah lanjut. C ditambah 6. Oke. Nah, C ini kan 12. Oke, kita buat C ini 12. Maka 12 ditambah 6 itu hasilnya kan 18. Oke, 18. Nah, 18 itu melebihi basis dari bilangan heksadesimal. Oke, maka dari itu kita kurangi dengan 16. Ya, kita kurangi dengan 16. Maka 18 dikurangi 16 itu hasilnya adalah ya 2. Jadi kita tulis di sini 2. Oke, nah jangan lupa carry of 1. Oke, jika kita kurangi dengan basisnya maka nanti ada carry of 1. Jadi kita tulis di sini 2 lalu carry of 1. Oke, jadi hasil dari C1 tambah 6D itu adalah 12E. Oke, 12E. Nah, ingat, intinya jika dia dikurangi dengan basisnya, maka nanti ingat carry of satunya. Oke? Oke, kita lanjut ke pengurangan bilangan heksadesimal. Untuk pengurangan bilangan heksadesimal, kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu CA dikurangi 41. Oke, nah, kita pakai warna oranye aja. Nah, langsung aja. Oke, nah, A ini kan 10. Dalam heksadesimal A adalah 10. Jadi 10 ini kita kurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 9. Oke, 10 dikurangi 1 itu 9. Nah, C ini adalah 12. Oke, C adalah 12. Jika dikurangi 4 hasilnya adalah 8. Oke, nah jadi CA dikurangi 41 itu hasilnya adalah 89. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. 162 dikurangi 6D. Oke. Nah, D ini adalah 13. Kita buat dulu. 13. Ya. Oke, nah, jika 2, sorry kita hapus dulu. Hapus. Oke, nah. Oke. Ya. Nah, jadi 2 dikurangi 13 itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu kita pinjam 1 di angka 6 ini. Oke, kita pinjam 1. Lalu ini sisanya adalah 5. Oke, sisanya adalah 5. Jadi 1. Nah, 1 ini yang kita pinjam ini melambangkan 16. Jadi ini adalah 16. Jadi 1 ini berarti 16. Oke. Oleh karena itu, sesuai contoh ini, jadi 16 ditambah 2 dikurangi 13. Yaitu D. Oke, dikurangi 13. Nah, ini hasilnya adalah 5. Oke, kita tulis di sini 5. Lanjut, tadi 6 ini kita sudah pinjam, jadi ini sisanya 5. Oke, nah 5, oke, ingat 1 ini intinya, 1 ini melambangkan 16. Jadi kita tulis 16 di proses perhitungannya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini sisanya 5. Oke, karena kita sudah pinjam. Di sini sisanya adalah 5. Jadi 5 dikurangi 6 itu tidak bisa. Maka kita pinjam 1 lagi di angka di depannya. Oke. Kita ganti dulu. Oke. Nah, kita ganti warna. Oke. Nah, 5
ini kita pinjamkan 1 di sini. Oke, jadi ini 1 kita tulis di sini, lalu ini sisanya 0. Oke, 0. Oke. Nah, 1 ini melambangkan 16. Seperti yang kita bahas tadi bahwa 1 ini melambangkan 16. Seperti tadi. Oleh karena itu 1 ini melambangkan 16. 16 ini kita tambahkan dengan 5 lalu kita kurangi dengan 6. Oke. Nah, 16 ditambah 5 dikurangi 6. Ya, jadi ini hasilnya adalah 15. Oke, nah hasilnya adalah 15. Intinya ingat, oke, hasilnya adalah 15. Nah, 15 dalam heksadesimal ini adalah F. Oke. Nah, jadi kita tulis di sini F. Oke, sorry. Kita tulis F. Nah, dan ini sisanya 0, jadi kita tambahkan 0. Oke, sebenarnya tidak apa-apa jika 0 ini tidak ditulis. Jadi, jika mau nulis F5 aja boleh, karena 0 di depan angkanya itu tidak mempengaruhi nilai. Oke, kita lanjut ke perkalian bilangan heksadesimal. Yaitu contoh yang pertama, yaitu CB dikali 4. Oke. CB kali 4. Kita langsung aja gunakan perkalian bersusun. Nah, yang pertama yaitu B dikali 4. Nah, dalam heksadesimal B ini kan melambangkan 11. B ini melambangkan 11 ya. Nah, 11 dikali 4 hasilnya adalah 44. Nah, lanjut 44 ini kita ubah ke heksadesimal. Hasilnya adalah 2C. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis di sini 2C. Oke. Nah, selanjutnya yaitu C kali 4. Nah, C ini kan 12. Oke. C ini adalah 12. Oke. Nah, 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Oke. Jika 48 kita ubah ke heksadesimal hasilnya adalah 30. Oke. Kita tulis di sini 30. Nah, lalu kita jumlahkan. C ini turun C. Lalu 2 ini turun 2. Lalu 3 turun 3. Oke, jadi hasilnya adalah 32C. Oke, kita hapus dulu. Oke, nah. Oke, jadi hasilnya adalah 32C. Oke, nah semoga dipahami. Ingat-ingat lagi bagaimana bilangan heksadesimal itu ya. Jangan sampai lupa 10 sampai 15 itu adalah A sampai F. Oke, terima kasih. Sampai sini aja pembahasan pada video kali ini. Nah, itu dia tadi materi kita mengenai sistem bilangan dan juga operasi bilangan pada komputer. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau hal yang memang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan juga terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa dan selamat tahun baru. Bye-bye.